Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya di YouTube, di channel pribadi saya, di Arif Billah Channel. Di sini saya ingin membahas tentang masalah syahadat. Syahadat yang kita baca dalam sholat 5 waktu ataupun di luar sholat 5 waktu. Secara lisan, secara bacaan, syahadat sangatlah mudah untuk diucapkan, untuk disebut atau dibaca secara lisan. Namun yang paling penting adalah bagaimana memahami isi syahadat itu. Untuk itulah di sini saya akan menerangkan, akan mengupas lebih dalam makna dan arti syahadat atau 2 kalimat syahadat. Karena bagaimanapun 2 kalimat syahadat itu berawal dari sebuah pengenalan. Justru itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan kepada umatnya untuk memahami tentang hadis beliau yang berbunyi awwaluddina ma'rifatullah, bahwa awal seseorang beragama itu harus mengenal Allah, harus mengenal siapa Allah, bukan sekedar mengenal nama Allah, tetapi harus mengenal siapa yang punya nama Allah, itu yang lebih penting. Maka setelah kita mengenalnya, maka disitulah kita baru mensyahadatkannya atau menyaksikannya. Dan setelah kita mensyahadatkan atau menyaksikannya, maka disitulah muncul kita itu dianjurkan dalam hukum syariat untuk sholat. Sholat secara syariat itu adalah sholat 5 waktu. Namun di dalam sholat secara hakikat, secara ma'rifat, adalah sholatnya tidak putus, walau hanya sedetik pun. Sholat itu senantiasa didawamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, berjalan, bekerja, dan beraktivitas apapun. Apabila kita sudah memahami makna syahadat yang bermula dari pengenalan itu, maka disitulah kita dikatakan orang yang beramal ibadah yang tidak pernah putus. Kita senantiasa beramal, senantiasa mengabdi, menghamba, menyembah kepada Allah tanpa putus, tanpa jeda, walau hanya sedetik pun.
Di sini saya akan mengupas lebih dalam makna syahadat yang sebenar-benarnya, yang bermula daripada pengenalan. Karena pengenalan adalah ajaran pokok, ajaran dasar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para nabi-nabi sebelumnya, dari Nabi Adam hingga kepada Nabi Isa alaihi salam. Justru itulah di sini akan memberi pemahaman kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada, agar supaya Bapak Ibu, saudara-saudariku tidak asal-asalan beramal ibadah, asal ikut-ikutan saja tanpa memahami makna dan hakikat isi yang sebenarnya amal ibadah itu, terutama sholat. Karena bagaimanapun dalam hukum syariat, sholat adalah amal ibadah yang paling ditekankan di dalam hukum syariat. Karena menurut salah satu hadis yang maknanya, apabila sholat seseorang itu baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya yang lain. Namun apabila sholat seseorang itu jelek, maka jeleklah segala amal ibadahnya yang lain. Jadi menurut suatu riwayat hadis ini menggambarkan seakan-akan sholat itulah yang paling mutlak harus sempurna di dalam kita beragama Islam. Namun perlu dipahami, sholat itu ada beberapa pemahaman di dalam kajian para ahli hakikat dan ma'rifat. Bila kita kaji secara hakikat dan ma'rifatnya, memang sholat itulah termasuk juga sesuatu amalan yang memang harus ditekankan. Karena di dalam sholat itu ada musyahadah, di dalam sholat itu ada ma'rifah atau pengenalan kita kepada Tuhan kita. Namun apa hukumnya jika sholat kita itu tidak disertai dengan musyahadah, tidak disertai dengan pengenalan atau ma'rifat kepada Allah? Maka disitulah yang dikatakan sholat kita itu masih sia-sia, baik secara sholat syariat ataupun secara sholat hakikat. Maka untuk menyempurnakan sholat kita baik secara syariat ataupun secara hakikat, maka sangat penting untuk kita mempelajari tentang awwaluddina ma'rifatullah. Karena inilah ajaran pokok para nabi, para rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, tidak ada seorang pun yang melarang kita untuk beramal ibadah. Tidak ada seorang pun yang mencela atau mencemooh seseorang itu beramal ibadah, entah itu ibadah sholat, puasa, zakat, ataupun haji. Namun yang paling pokok, yang harus kita kaji, yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan amal ibadah apapun itu, tentu kita harus mengetahui dulu makna dan isi kandungan
sesuatu amal ibadah itu, supaya kita ini tidak tergolong orang yang beramal ibadah sebatas ikut-ikutan saja. Maka penting kita untuk menuntut dan mengkaji ilmu, sebagaimana hadis-hadis, nas-nas yang banyak kita ketahui yang menyinggung tentang masalah ilmu. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW juga ditekankan, utlubul ilma walau bisin, dan tuntutlah ilmu itu walaupun jauhnya sampai ke negeri Cina. Itulah salah satu hadis Rasulullah yang sangat menekankan tentang pentingnya menuntut ilmu. Dan di antaranya ada juga hadis yang lain yang berbunyi, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi orang yang merasa beragama Islam atau orang muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Dan juga ada hadis yang lain tentang masalah tekanan di dalam menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi wal lahdi, dan tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Itulah beberapa hadis, nas atau dalil yang menekankan tentang pentingnya kita menuntut ilmu. Karena sebagaimana yang kita ketahui, beramal tanpa ilmu adalah suatu perbuatan yang sesat, sesuatu perbuatan yang batil, sesuatu yang sia-sia. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, untuk itulah di sini kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada untuk senantiasa mempelajari ilmu di dalam kita beragama Islam, agar Islam kita lebih sempurna, agar Islam kita bisa menjamin kita untuk selamat di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti. Karena Islam ini mencakup segala ilmu, baik awal, akhir, zahir dan batin. Karena Islam itu, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi dan diterima di sisi Allah adalah Islam. Namun Islam yang bagaimanakah itu yang dikehendaki Allah? Tentu Islam kita harus kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Itulah salah satu nas atau dalil Al-Quran, firman Allah di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah, berislamlah kamu secara kafah. Jangan hanya berislam semata-mata, Islam yang ikut-ikutan saja, Islam kulitnya saja, Islam yang hanya gengsi-gengsian saja. Orang sholat ikut sholat, kalau tidak sholat gengsi, malu. Orang puasa ikut puasa, kalau tidak puasa gengsi, malu. Inilah yang harus kita ubah. Bagaimana caranya supaya kita beramal ibadah itu muncul niat dari nurani kita sendiri yang paling dalam,
tanpa ikut-ikutan, tanpa ada paksaan, tanpa ada doktrin dari siapapun, dari pihak manapun. Namun amal ibadah ini harus murni, mutlak, harus tulus, ikhlas, yang seikhlas-ikhlasnya dari dalam lubuk hati kita, dari lubuk nurani kita yang paling dalam, berdasarkan kesadaran pribadi kita yang terdalam, bukan karena faktor gara-gara kita keturunan orang Islam lalu kita ikut-ikutan beramal ibadah. Kita hidup di lingkungan orang Islam lalu kita gengsi malu kalau tidak beramal ibadah. Itu bukanlah suatu niat yang murni, yang tulus, yang ikhlas dari dalam lubuk hati kita sendiri. Namun itu hanya sebatas gengsi-gengsian, ikut-ikutan saja. Hanya sifat minder saja. Terasa minder kalau kita tidak sama seperti orang lain. Inilah yang harus kita robah. Mari kita mulai dari sekarang mempelajari, mengkaji sendiri. Kita cari seorang guru yang bisa membimbing kita untuk mencapai Islam yang sejati, baik Islam secara kulit ataupun secara isi, atau secara syariat ataupun secara hakikat. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, kita kembali kepada pokok syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apa makna syahadat yang sejati? Syahadat bermakna menyaksikan atau bermusyahadah. Kalau kita belum menyaksikan Allah, kalau kita belum mampu musyahadah, memandang kepada Allah, mengapa kita mengapa kita mengaku menyaksikan? Sementara mata lahir kita ataupun mata batin kita masih buta. Kita tidak melihat Allah baik secara fisik ataupun secara batin. Tetapi mengapa kita dengan mudahnya mengucapkan aku menyaksikan Allah atau aku bersaksi? Kapan kita bersaksi? Sejak kapan kita menyaksikan Allah? Itulah pentingnya kita harus mengenal dahulu. Karena awal agama itu harus mengenal dahulu. Justru itulah Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah. Bagaimana caranya mengesahkan Allah? Tentu kita harus mengenal Allah. Maka setelah kita mengenal Allah, dari situlah kita bisa mentauhidkan Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kembali kepada syahadat. Syahadat secara lisan, secara ucapan memanglah mudah. Jangankan kita sebagai seorang muslim, seorang Islam, non-Islam saja bisa-bisanya secara mudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Namun ucapannya itu sudah mampukah dia menyadari ucapannya? Sudah bisakah dia mempertanggungjawabkan ucapannya yang mengaku dia menyaksikan Allah? Justru itulah di sini syahadat bukanlah sulit, bukanlah mudah, namun sangatlah sulit. Secara hakikat dan ma'rifatnya, syahadat tidak semudah itu. Syahadat sangatlah sulit. Maka justru itulah kita harus mengkajinya, mempelajarinya kepada orang yang ahlinya. Karena kalau tidak kita segera mengkajinya dan mempelajarinya, maka Islam kita tidak akan pernah sempurna dari dunia sampai akhirat. Karena kunci
Kunci daripada kesempurnaan Islam seseorang, dia harus mengenal siapa yang mereka syahadatkan, siapa yang mereka solatkan, dan siapa yang mereka amal ibadahkan di dalam kehidupannya selama di dunia ini. Ingat, awwaluddina ma'rifatullah. Awal orang berislam, beragama Islam itu harus mengenal Allah. Karena ada beberapa dalil, banyak sekali dalil-dalil, nas-nas yang menyinggung tentang seseorang yang menyembah Allah, yang mengaku menyaksikan Allah, yang mengaku bahwa dirinya orang Islam, tetapi sebenarnya dia belumlah dikatakan bersyahadat, belumlah dikatakan menyembah atau sholat, belumlah dikatakan beramal ibadah, selagi dia belum mengenal siapa yang mereka sembah, siapa yang mereka sholatkan, siapa yang mereka amal ibadahkan, siapa yang mereka syahadatkan. Maka sangat penting, sangat perlu kita untuk memperdalam makna daripada Islam kita. Kita harus segera mempelajari Islam secara kafah, secara syariat ataupun secara hakikatnya, atau secara kulit dan secara isinya yang sejatinya. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menggugah, bisa membangkitkan kesadaran, membangkitkan rohani nurani kita untuk segera bangkit dan segera menuntut dan mencari dan mempelajari Islam yang sejati, mulai dari Islam secara kulit ataupun isi, ataupun secara syariat ataupun secara hakikatnya. Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, kunci keislaman kita, kunci keselamatan kita adalah la ilaha illallah. Maka itulah yang kita ucapkan di dalam kalimah syahadat kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini secara tauhidnya. Namun apabila kita sudah masukkan ke ranah rukun Islam atau syahadat, maka ucapannya beda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Karena ini sudah masuk ke ranah penyaksian atau musyahadah, bersyahadat. Kita bersyahadat, kita menyaksikan Allah dan kita menyaksikan Rasulullah. Namun sudah mampukah kita menyaksikan Allah? Sudah mampukah kita menyaksikan Rasulullah? Namun apabila kita kaji secara syariat, secara luaran, tidak ada yang bisa melihat Allah, tidak ada yang bisa melihat Rasulullah. Karena Allah itu Maha Gaib, Allah itu Maha Gaib, dan Rasulullah pun sudah tiada. Rasulullah pun sudah tiada. Tidak mungkin lagi kita bisa menyaksikannya, dan tidak mungkin juga kita bisa menyaksikan Allah. Namun di dalam kajian hakikat dan ma'rifat, semua itu bisa kita capai, bisa kita gapai secara ilmu hakikat dan ma'rifat, karena sudah diajarkan oleh para nabi, para rasul, dan para wali, para aulia di zaman kita sekarang ini. Justru itulah bila seseorang itu ingin benar-benar mengkaji keislamannya, bila ingin benar-benar menyempurnakan keislamannya, maka tidak ada lain jalannya. Harus kita mencari seorang aulia Allah, harus kita mencari seorang waliullah yang memegang, yang mempunyai, yang ahli di bidang ilmu hakikat dan ma'rifat. Karena ilmu hakikat dan ma'rifat ini adalah ilmu
warisan dari para nabi dan para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku hadirin hadirat kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, bila ingin menyempurnakan keislaman kita, maka mari kita berguru belajar kepada para wali, para aulia, para kekasih Allah yang memegang, yang mempunyai, yang ahli di bidang ilmu hakikat dan ma'rifat, atau ilmu tentang awaludina ma'rifatullah. Tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan ini. Maka apabila kita tidak mempelajari ini, maka janganlah mengharapkan keislaman kita itu akan sempurna. Tunggu penyesalan nanti di akhir yaumil qiyamah. Nasi sudah menjadi bubur, tidak ada yang perlu disesalkan lagi. Tidak ada gunanya lagi kita menyesali sesuatu yang telah terjadi. Maka selagi kita masih ada di alam dunia ini, mari kita sama-sama mencari jalan keselamatan kita, agar kita selamat zahir dan batin, selamat dunia dan akhirat, selamat jasmani dan rohani. Jasmani kita selamat, rohani juga kita selamat. Inilah jalan para nabi, para rasul, para aulia, para wali, para kekasih Allah. Maka barang siapa tidak mengikuti jalan ini, maka dia bukanlah tergolong hamba Allah ataupun umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah telah mengamanahkan ilmu ini kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, dan termasuk juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkannya kepada para sahabat, kemudian ke para tabi'in, kemudian kepada para imam, para syekh, para aulia, para wali, dan para guru mursyid di zaman kita sekarang ini. Maka tuntutlah ilmunya sekarang, carilah ilmunya sekarang, pelajarilah ilmunya sekarang, bila kita tidak ingin menyesal di kemudian hari. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku hadirin hadirat kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Semoga rahmat, hidayah, berkah, dan anugerah serta ridha Allah senantiasa tercurah untuk kita semua bagi para pengkaji hakikat dan ma'rifat. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku hadirin hadirat kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video saya ini di YouTube, di Arif Billah channel pribadi saya. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan, jika ada kata yang menyinggung mohon dimaklumi, karena saya juga seorang manusia yang tak luput daripada khilaf dan kekeliruan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.